adalah bumi sawit. Sektor ini menjadi pilar utama ekonomi kami, penentu visi agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun, petani sawit rakyat kita menghadapi tantangan ganda. Kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga TBS dan produktivitas kebun yang stagnan. Mereka cenderung sangat bergantung pada satu komoditas tunggal. Ironisnya, di setiap kebun sawit ada sumber daya terbuang. Polen dari bunga jantan yang berlimpah dan kaya protein. Ini adalah aset alam yang dapat diubah menjadi pendapatan tambahan dan sekaligus meningkatkan hasil panen sawit itu sendiri. Dari sinilah inovasi harus lahir. Untuk mengatasi krisis produktivitas sawit dan kerentanan ekonomi, kami membentuk tim inovasi daerah di DKPP. Proses diawali dengan penjaringan ide yang melibatkan ASN dan non-ASN dari berbagai bidang. Transparansi proses menunjukkan bahwa inovasi lahir dari kolaborasi internal dan komitmen tim. Kami mengidentifikasi beberapa ide, namun fokus kami adalah mencari solusi yang memanfaatkan potensi yang ada dan memberikan dampak finansial ganda bagi petani. Kami tidak ingin sekadar menambah pekerjaan, tapi menambah penghasilan. Ide integrasi lebah madu dengan sawit kemudian dikonsultasikan secara mendalam dengan akademisi, khususnya Kepala Divisi Lebah Madu Kampung Rimba Universitas Hasanuddin, Unhas, Makassar. Ini adalah langkah kami memastikan inovasi ini teruji secara keilmuan. Hal pertama yang kami lakukan sebelum melaksanakan visitasi bersama dengan petani adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Divisi Lebah Madu Kampung Rimba Unhas Makassar. Kegiatan visitasi ke Kampung Rimba Unhas diawali dengan brainstorming bersama Kepala Divisi Lebah Madu Kampung Rimba. Hal ini untuk menambah wawasan dan memotivasi petani untuk melakukan budidaya lebah madu di areal kebun sawit. Saya tertarik ini dengan budidaya madu ini. Cuma dalam TBI ini kita masih pemula kan. Biasa pun kita searching di Google apa di YouTube kan, dia mungkin hanya dipanen-panen jagonya, tapi dasar-dasar pengetahuannya kan kita tidak tahu sama sekali. Selain kan madu kita tahu kan baik dalam proses peningkatan ekonomi, penyiaran dan sebagainya. Kalau untuk pemula-pemula kayak seperti kami ini, bagaimana pengendalian metode atau materi budidaya atau peningkatan-peningkatan yang bisa kita dicapai supaya kita lebih tertarik dan sebagainya. Dengan berani memilih naik tangga pertama adalah langkah awal menuju sukses. Begitu Anda menginjakkan pada tangga pertama, itu langkah awal menuju sukses. Jangan disimpul tak begini-begini, begini. Tidak, harus action. Tapi yang pengalaman saya yang memicu itu motivasi yang cukup kuat. Begitu dia sudah ada beli madunya dengan harga bagus, dia mau nambah uang kasur pun keluar jadi emasnya. Itu yang terjadi di saya sudah yakin dengan bawa 1 kilo madu, saya sudah bawa 4 ekor ikan bulu pulang. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Istana Lebah Kampung Rimba Unhas. Di sini, Profesor Dr. Insinyur Budiaman MPIPU selaku Kepala Divisi Lebah Madu Kampung Rimba memberikan penjelasan beberapa jenis dan karakteristik lebah yang dapat dibudidayakan. So, nanti dia akan lihat sendiri. Nanti lihat di ruanganku, ini bisa dibuat buatan nanti. Ada saya buat sarang buatan ini, nanti lihat di ruangan caranya buat. Kalau orang sering flu pilek kan sakit Pak? Sakit kalau dikasih flu. Begitu caranya mengobati orang. Nah, ini lebah jantan ini yang besar. Yang besar itu lebah jantan. Ini lebah jantan. Ini tidak menyengat. Ini sel jantan yang khas begini kan jantan ini. Jantan di. Nah, kita cari ratunya. Ini ratunya ini yang belum pernah lihat ratu itu yang paling besar. Mana bisa lihat? Mana ratunya? Ya, begitu. Oh, itu ratunya itu. Itu hanya 1 ekor ya, jadi Anda beruntung hari ini. Itu saya jual 500.000 1 ekor gitu. Setelah melalui kajian internal dan konsultasi akademisi, kami memutuskan memilih Ibu Pertiwi sebagai inovasi utama. Alasannya sederhana, inovasi ini menawarkan efisiensi anggaran dan dampak maksimal. Ibu Pertiwi adalah satu-satunya ide yang memberikan double impact atau dampak ganda. Pertama,
petani mendapatkan hasil panen madu dan polen sebagai pendapatan tambahan. Kedua, koloni lebah ini bertindak sebagai agen penyerbuk alami yang meningkatkan efisiensi produksi TBS sawit itu sendiri. Keputusan ini diperkuat dengan dukungan kebijakan melalui surat keputusan Kepala Dinas sebagai payung hukum. Ini menegaskan bahwa Ibu Pertiwi bukan sekadar uji coba, melainkan program yang siap masuk tahap penerapan dan menjadi solusi strategis daerah. Saya, Insinyur Haji Amrullah MM.Pap, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Kami memberikan dukungan dan apresiasi terhadap inovasi yang digagas oleh Saudara Nusain Eswood, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, dengan judul Integrasi Budidaya Lebah Madu di Perkebunan Inti dan Sawit Raya, disingkat Ibu Pertiwi. Kami yakini inovasi ini akan terus berkesinambungan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan peningkatan produksi dan pendapatan petani, sekaligus mendukung visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, petani dari Desa Sejati, Kecamatan Tobada. Setelah mengikuti kegiatan visitasi di Kampung Rimba, Universitas Hasanuddin Makassar, yang mana didampingi langsung oleh Bapak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Kami sangat bersyukur atas bertambahnya pemahaman kami dan minat untuk mengembangkan budidaya lebah madu sangatlah besar. Mengingat pakan dari lebah madu sangat banyak di desa kami, yaitu melalui bunga-bunga sawit. Kami berharap semoga pengembangan budidaya lebah madu di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah guna mendukung atau membuka ruang-ruang untuk kami dalam berusaha. Inovasi ini juga memberikan manfaat ekologis dan produktivitas. Kehadiran lebah menjamin efisiensi penyerbukan sawit, berpotensi meningkatkan hasil panen. Selain itu, petani didorong untuk mengurangi pestisida, mewujudkan praktik pertanian ramah lingkungan. Ibu Pertiwi adalah bukti nyata dukungan Mamuju Tengah terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi digital. Program ini dijamin berkelanjutan karena akan dikelola secara mandiri oleh BUMDes dan atau BUMP dan didukung penuh oleh SK Kepala Dinas dan komitmen tim.